wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Eli Afriana. Di video kali ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Alifa. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai stimulus fiskal apa sih yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19 ini. Baik, Eli. Oke, Alifa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, Eli. Alhamdulillah. Oh iya Alifa, Ya, kondisi pandemik saat ini tentunya berdampak pada seluruh sektor, bukan hanya sektor kesehatan saja, melainkan dari sisi perekonomian juga. Bagaimana tanggapan Alifa mengenai hal tersebut? baik, Eli. Tanggapan saya, pandemi COVID-19 saat ini sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia, di mana dapat dilihat dari sisi supply dan demand-nya. Dari sisi supply, penutupan pabrik, pengurangan dalam banyak kegiatan sektor jasa akan menyebabkan gangguan signifikan dalam rantai pasokan global. Sedangkan dari sisi permintaan, adanya kebijakan stay at home ataupun lockdown menyebabkan penurunan perjalanan bisnis dan pariwisata serta penurunan konsumsi barang dan jasa nih, Ali. Oke, baik. Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan perekonomian global dibayangi situasi ketidakpastian tak terkecuali negara kita sendiri yaitu Indonesia. Sebagai contoh, hanya dalam waktu 3 bulan, proyeksi pertumbuhan ekonomi berubah drastis pada tahun 2020. IMF pun memprediksi ekonomi global pada tahun 2020 mengalami resesi hingga 3%. Ekonomi Indonesia sendiri diprediksi hanya akan tumbuh sebesar 0,5%. Kondisi tersebut membuat Indonesia harus siap menghadapi krisis ekonomi ke depan. Dalam hal tersebut, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengatasi perekonomian di masa pandemi COVID-19 ini? Baik, dalam menangani dampak negatif penyebaran COVID-19, pemerintah telah melakukan berbagai langkah-langkah kebijakan, baik moneter, fiskal, maupun keuangan, yang ditujukan untuk menahan penyebaran virus serta memulihkan kembali kegiatan ekonomi. Oke, baik. Alifa tadi mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah baik itu melalui kebijakan fiskal atau moneter. Untuk kebijakan fiskal sendiri, sejauh ini langkah apa yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi perekonomian di masa pandemi saat ini? Baik, instrumen kebijakan stimulus fiskal yang dilakukan oleh pemerintah berupa pemberian insentif perpajakan dan melalui belanja pemerintah. Kemudian, penurunan pajak secara langsung akan menurunkan biaya produksi, namun tidak serta-merta membuat produsen meningkat produksinya karena terganggunya permintaan. Peran belanja pemerintah menjadi sangat penting untuk mendorong permintaan dan mendukung konsumen confidence agar kembali melakukan konsumsi yang pada akhirnya akan menyerap produksi dari perekonomian. Oke, selain kebijakan tersebut, apakah pemerintah melakukan pengalokasian untuk menghentikan dan mengatasi penyebaran virus ini? Iya, betul sekali. Pemerintah juga melakukan pengalokasian dana untuk menghentikan dan mengatasi penyebaran virus, serta pemberian bantuan tunai atau non-tunai dan subsidi bagi masyarakat rentan untuk mengurangi beban pengeluaran dan menjaga daya beli. Kemudian, sektor-sektor apa saja yang mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan tersebut? Baik, sektor-sektor yang mendapatkan perhatian adalah kesehatan, UMKM, manufaktur, dan pariwisata, yang dimana sektor tersebut terdampak besar dalam pandemi saat ini. Kemudian, apakah tujuan dari kebijakan fiskal tersebut? Baik, tujuan dari kebijakan fiskal tersebut yang pertama pastinya untuk menghentikan dan mengatasi krisis kesehatan masyarakat. Kemudian untuk tujuan konsumsi serta produksi. Oke, baik. Berarti dengan kebijakan tersebut diharapkan pemerintah dapat menangani dengan baik masalah COVID ini serta dampaknya terhadap perekonomian. Iya, Alifa. Apakah kebijakan fiskal berpengaruh pada keseimbangan pendapatan nasional, khususnya dilihat dari sisi output, demand, dan agregat supply-nya? Tentunya sangat berpengaruh, yang dimana pemberian insentif pajak pada UMKM, pengusaha, serta tenaga kerja pajak pendapatannya menjadi berkurang. Hal tersebut adalah cara untuk meningkatkan konsumsi masyarakat serta menaikkan pengeluaran pemerintah. Ini dilakukan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah agar pertumbuhan ekonomi naik dan agar output ADAS mencapai keseimbangan kembali. Oke, baik. Terima kasih Alifa untuk penjelasannya kali ini dan sekian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.